beralih ke selatan Jakarta. Nah, selatan Jakarta itu salah satu tujuan utama adalah Sentul City. Karena kan Sentul City ini kan kalau dari sisi akses atau apapun memenuhi lah dari segi syarat, dari segi keindahan alamnya, dari segi kesehatan, dari segi pendidikan atau dari segi apapun di Sentul City sudah ada. Nah, ada satu yang belum ada di Sentul City adalah tempat usaha. Jadi kalau di Sentul City itu untuk tinggal rumahnya sudah oke, sudah banyak. Untuk kesehatan juga kita fasilitas kesehatannya sudah ada. Untuk pendidikan juga kita sekolah-sekolah ternama juga sudah banyak. Tapi ada satu yang masih kurang di Sentul City adalah tempat usaha. Itu yang menyebabkan kenapa Sentul City okupansinya masih rendah. Karena kan rata-rata kita usaha atau bisnisnya masih berkiblat ke Jakarta. Nah, makanya kenapa konsep ini diterapkan di Sentul City dengan harapan nanti ada banyak kantor-kantor yang ada di sekitar Sentul, di Bogor, di Sukabumi atau di tempat manapun mereka akan mengalihkan tempat usahanya di Sentul City. Tujuan utamanya sebenarnya seperti itu. Opus ini dibangun di sentral bisnis ini yang kita kasih nama Sentera. Luasnya 7,8 hektar. Itu terdiri dari 7 bangunan ya. Satu Ion. Ion ini ada 100.000. Ion ada 4 lantai. Luasan bangunannya 100.000 meter persegi. Itu terdiri dari 4 lantai. Konsep dari Ionnya sendiri ini bukan hanya sekedar tempat belanja. Jadi karena kan saat ini kan sebenarnya kalau kita bicara tempat belanja itu boleh dibilang kan udah mulai menurun ya, karena kan sudah trennya zaman online ya. Itu makanya kan kenapa konsep dari mallnya sendiri itu dibuat excitement mall. Jadi apa ya, mall yang lebih cenderung untuk entertain. Makanya kan kenapa mall di sini itu ada 5 sinema ya Mbak. 8. Ada 8 sinema di sini. Terus di dalam mallnya sendiri itu ada banyak area permainan. Ya, jadi konsepnya sebenarnya lebih menarik pendatang untuk menikmati lah gitu loh, bukan sekedar terus sama lebih banyak untuk entertain ya, makanan dan kuliner dan sebagainya. Ini untuk konsep Ion Mall-nya. Jadi dari Sentera ini sendiri tadi didukung oleh 7 bangunan, 1 Ion, ada 4 residen. 4 residen itu 1 Saffron, 3 Opus, 3 tower Opus ini apa sih namanya, Pinnacle, ini Summit, ini Crest ya, ini Crest. Terus di samping ini, di sini ada Office Tower yang nantinya untuk perkantoran. Terus ada satu lagi di sini hotelnya itu nanti combine antara bintang 4 dan bintang 5. Apa lagi ya? Apa lagi? Satu lantai berapa itu? Slide-nya? Gini, sebentar. Opus ini apartemen yang ada 3 tower ini, kita punya kelebihan karena dari 3 tower ini kita dihubungkan oleh skydeck. Ini konsepnya hampir sama dengan yang di Marina Bay di Singapura. Spek dari Opus ini sendiri ini masuk ke kelas premium, kelas yang paling atas. Untuk di daerah Bogor dan sekitarnya belum ada, baru satu-satunya ada di Sentul City. Jadi ini satu kawasan atau satu apartemen yang memang punya konsep. Biasanya kan rata-rata kan di daerah kita itu seperti ada STA atau mungkin ada apartemen yang di Bogor, itu mereka sekedar apartemen saja yang tidak ada konsepnya gitu loh. Artinya gini, artinya dia hanya tinggal di situ, kalau dia mau beraktivitas ataupun mau melakukan apapun dia harus keluar dari situ kan gitu kan. Nah, kalau yang di sini itu planningnya kita, dia tinggal di sini, dia belanja juga di sini, dia sekolah pun juga di sekitar sini, dia mau usaha pun juga di sini. Itu yang kita terapkan di dalam konsep ini. Terus antara Saffron dengan Opus ini ada bedanya. Kalau Saffron ini kan pure punyanya Sentul City, Opus ini join antara Sentul City dengan Jepang. Jepang itu Mitsubishi sama
Hankyu. Ya, untuk speknya sendiri juga ada bedanya. Kalau untuk Saffron itu kita ada unit terkecilnya itu dari Studio. Luasnya berapa, Rin? Rina yang tahu kan? 40. Ini ada 330. Saffron 27. Studio 37. 34. Ya, pokoknya di sini unitnya lebih banyak ya. Untuk Saffron unitnya lebih banyak. Dalam satu tower ini ada 728. Ada 628 unit, 600, saya lupa deh, pokoknya sekitar 600-an unit di dalam satu tower ini. Satu lantainya itu dia ada 28 unit, ya. Nah, kalau untuk yang Opus sendiri, satu towernya itu hanya ada 358 kalau nggak salah. Tapi intinya sih dalam satu lantai dia hanya ada 16 typical unit. Jadi boleh dibilang yang di sini itu satu lantai itu unitnya nggak terlalu banyak karena dia memang tipenya besar-besar. Mulainya dari one bedroom itu 44 meter persegi. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan ya, 44 itu semi gross atau net. Biasanya kalau orang-orang pemain apartemen umumnya mereka tahu menanyakan itu. Nah, itu 44 itu semi gross. Pengertian semi gross itu adalah luasan dari ruangan atau tipikalnya itu ditambah fasilitas yang ada di situ dibagi total unit yang ada di satu lantai. Jadi misalnya gini, misalnya luasan ruangannya itu hanya berapa, ditambah luasan selasar dan yang lain-lain koridor itu dibagi jumlah unit yang ada dalam satu lantai itu namanya semi gross. Makanya kalau kita ngelihat di sini ini kan ada luasan net dan luasan semi gross. Nah, biasanya kita bilang one bedroom itu luasannya 44 itu umumnya yang kita sebutin semi gross. Ya, kalau misalnya ada yang nanya, tapi netnya berapa? Netnya ada di sini, 33 meter atau berapa itu ada di sini. Oke. Oke, terus apa lagi, Pak? Towernya semua ada berapa? Ini rasio. Oh, terus kalau kita mau melihat kelas dari apartemen itu kita bisa lihat dari beberapa parameter. Salah satunya adalah spek dari floor to ceiling, lantai ke ceiling rata ya. Pengertiannya ceiling rata itu untuk Opus kita tingginya 3 meter. Itu cukup bagus untuk speknya, skalanya apartemen. Biasanya apartemen itu kan tingginya paling berapa, Mas? 28 lah kurang lebih. Nah, ini kita 3 meter. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebar selasarnya itu kita cukup luas, 1,8. Selasar itu kan sebenarnya kan fungsinya kan pada saat kita lalu lalang atau misalnya ada terjadi satu kejadian koridor itu kalau misalnya terjadi sesuatu crash atau apa, sesuatu accident atau apa, itu orang bisa leluasa untuk jalan. Itu cukup nyaman sekali. Terus yang ketiga, rasio parkir. Rasio parkir di sini lot parkirnya itu 1:1. Artinya kita punya satu unit apartemen di sini, kita punya hak satu parkir. Nah, ini beda dengan yang di Saffron. Kalau yang di Saffron ini lot parkirnya 1:2. 1:2. Beda lagi dengan STA. STA itu 1:4. Ya, jadi kita bisa bedain kan kalau kita masuk ke STA itu kan kayaknya sempit, kayaknya umpuk-umpukan apa segala, bedanya di situ. Beda kalau misalnya kita masuk ke sini, ini sangat luas sekali. Ya, salah satunya itu. Terus kelebihannya lagi apa? Di mallnya ini sendiri kadang kan orang kalau misalnya kita bicara di sini ini jumlah unitnya berapa sih? Kalau segini 300 berapa sih tadi? 328 kalau nggak salah. Satu tower segitu, tambah ini itu kan total unitnya kan kurang lebih 1050 kalau nggak salah Pak Stephen waktu itu bilang. Nah, biasanya orang akan berpikir gini, gimana nanti parkirnya, gimana nanti macetnya atau apa gitu loh. Tapi itu sudah diantisipasi dengan perencanaan parkir yang ada di mall ini. Terpisah. Total parkir di mall berapa? 3.800. Nah, 3.800 kan di basementnya si Ion ini kita mempunyai 3 basement.
basement 1, basement 2, terus basement ketiga itu hanya setengahnya saja gitu loh. Tapi dari 3 basement itu sudah diperhitungkan exitnya, itu masing-masing lantai itu dia punya exit sendiri. Jadi kan biasanya kalau kita ke mall atau apa, kita turun di basement keberapa, kita mau keluar kan kita harus naik lagi. Kalau ini enggak, masing-masing itu kita punya exit sendiri. Nah itu antisipasi untuk kemacetan parkir. Itu terus fasilitas untuk penghuni, untuk pemilik apartemen ini itu ada di lantai 5 lantai 4. Kan kita dipasarkan itu mulai dari lantai 5 ke atas ya, sampai dengan lantai 33. Nah, typical unit itu dari lantai 5 sampai dengan lantai 29. Ya kan? 30, 31, 32, 33 itu untuk penthouse. Oke, terus nanti ada lagi. Kalau tipikal itu kan sesuai dengan tipe yang ada di sini. Misalnya ada 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang penthouse, junior penthouse dan penthouse itu nanti bentuknya bare ya, jadi terbuka gitu ya. Nggak ada skat-skatnya, maksudnya nggak ada kamar-kamarnya. Nggak ada lantainya juga bare. Lantainya pun nggak ada. Lantainya juga nggak ada, pokoknya plong. Nanti kita sendiri yang harus ngedesain di situ. Tapi memang harganya tinggi. Kenapa? Karena memang dia dari sisi posisi dia bagus sekali paling atas. Oke, dan nanti kalau misalnya ada yang bicara penthouse itu bicaranya per meter persegi. Tapi kalau di price list yang terbaru sudah muncul harganya berapa? Ya? Itu lantai 13 refugee floor. Apa namanya? Tapi biasanya banyak yang nggak tahu ya gitu loh. Kita juga menyediakan kan kalau untuk spek high rise seperti ini itu peraturannya ada 1 lantai itu yang harus kosong, nggak boleh dipakai untuk apapun. Itu 1 lantai itu namanya refugee floor. Itu fungsinya kalau sampai terjadi sesuatu di dalam tower ini itu dijadikan tempat kumpul. Ya, biasanya ada kebakaran atau apa, biasanya titik kumpulnya di lantai itu. Jadi matinya sama-sama ya. Iya, refugee floor kita ada di lantai 13 biasanya. 13 ya. Oke, terus kalau konsep untuk skybridge ini lebih cenderung untuk resto ya, untuk dining ya, gitu. Terus fasilitas untuk pemilik ini nanti kan dia akan punya kartu akses khusus untuk ke kamarnya masing-masing. Selain itu dia kartu akses langsung ke Skybridge. Kamar orang lain nggak boleh. Nggak boleh kecuali minta izin Pak Noko. Ya, jadi aksesnya penghuni adalah dia nanti punya kartu pas bisa langsung ke Skybridge ini. Kalau misalnya penghuni luar, misalnya ke contoh Saffron, dia pengen menikmati di sini, dia di tengah melalui lift yang ada di tengah ini, dan ini ada casnya, ada service charge-nya. Oke. Terus di atasnya mall ini di top lantai di top levelnya si Ion itu ada fasilitas itu dibagi 2. Kalau kita ngelihat di market di sana itu kelihatan. Jadi di sini tuh ada swimming pool, ada kolam renang terpanjang 200 meter persegi ya. Nah, itu hanya bisa dinikmati oleh pemilik yang ada di sini. Di sini memang ada 2 skat. Satu skat untuk fasilitas untuk penghuni, satu lagi di depan. Di depan itu kafe-kafe itu memang bisa dinikmati sama pengunjung mall. Tapi pengunjung mall itu aksesnya beda dengan untuk yang fasilitas pemilik penghuni. Oke, ada lagi? Itu gambaran umum, tapi besok dijelasin semua sama Pak Stephen. Terus kalau untuk floor plan-nya sendiri. Floor plan. Kalau kita masuk ke dealing room itu hanya ada dua yang kita bisa sampaikan di situ. Satu, kalau kita pakai komputernya itu, di situ nanti kita bisa pencet menu itu nanti keluar floor plan, satu lagi floor plan view, sama satu lagi apa ya istilahnya, kalau misalnya kita kayak menjadi arsitek terus kita pasang-pasang ini pasang ini gitu, ya kalau misalnya kita mendesain sesuatu gitu, cuma ada 3 menu itu. Nah biasanya yang kita sampaikan ke customer kan hanya 2 itu, satu floor plan, satu lagi itu ya. Jadi untuk apartemen Opus ini kita hanya punya 2 arah hadap.
Satu arah hadap utara, satu lagi arah hadap selatan. Oke, arah hadap utara ini tipe untuk yang kecil-kecil. Jadi kalau kita ngelihatnya di sini nih, ya. Nanti kan kita kalau misalnya nanti sistemnya gini, waktu gathering itu kan mejanya kan meja-meja bulat seperti itu. Nah, nanti misalnya kita udah bagi-bagi dulu deh gitu loh. Misalnya bagi-bagi terserah nanti manajernya ngaturnya seperti apa. Cuma kan kadang kan nanti kan kita akan bercampur dengan tamunya Pak Heru. Jadi kita jangan terus berfokus, oh ini tamu saya, megang tamu saya aja sendiri atau apa, itu enggak gitu loh, karena kita punya tugas juga untuk itu. Nah, biasanya nanti cara kerjanya tuh gini, misalnya tamu-tamu itu berkumpul dalam satu meja, usahakan ada satu marketing atau apa yang ada duduk di situ, karena mereka meskipun mendengarkan presentasi yang ada di depan, pasti mereka juga ada tanya-tanya. Nah, paling tidak kita sekilas menguasai itu, gitu ya. Gitu. Jadi umumnya mereka yang dipresentasikan, mereka atau mereka yang melihat ini, mereka belum tergambar sebenarnya ini arah hadapnya mana, terus penataan itunya seperti apa. Nah, ini mudah sekali karena floor plan-nya itu hanya begini saja, arah hadapnya utara dan selatan. Yang sisi ke utara ini ada 10 unit tipikal. Yang sisi ke selatan ini yang besar-besar, ada 6 unit. Jadi sisi ke utara ini untuk tipe 2 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom. Sebelah sini kan kalau kita ngelihat di sini itu kan ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu kan. Nah, itu kita ngelihatnya di sini aja. Oh, ada keterangan situ ya. Ini misalnya gini, A1 yang paling pinggir ini ya, yang atas ini kan yang menghadap ke utara. Utara itu maksudnya yang menghadap ke Barisan Bukit Hambalang atau Trisakti, pokoknya ngarah ke belakang lah. Kalau yang selatan ini yang searah dengan pintu masuknya Ayon. Oke? Ke depan. Nah, ini sebenarnya konsep senternya di tengah ini aja. Terus ini mirror aja, maksudnya cermin aja. Ini A1 ini 2 bedroom. Nah, ini A2 di sininya, di ujung sininya. Jadi 2, ini 2 juga. Terus sampingnya 1, ini sampingnya 1 juga. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Pokoknya gampang deh. Ya. Terus kalau untuk nginget-nginget, pokoknya kalau orang cuma mencari misalnya saya minta 1 bedroom atau 2 bedroom, itu pasti kita arahnya yang ke arah hadap utara. Oke? Terus kalau untuk yang arah hadap selatan itu hanya ada 6 tipikal. Itu untuk yang unit besar-besar. 3+1, 2+1 sama 1 bedroom tapi yang besar, yang ukurannya 60 meter persegi. Kalau kita ngelihat di sini, ini kan ada tipe 60 meter persegi. Ini 1 bedroom tapi dia 1 bedroom yang besar. Kamarnya itu ada di samping. Kalau yang di sini ini lebih cenderung modelnya yang cuma memanjang aja. Jadi kalau misalnya kita masuk terus kan kita balkonnya itu kan ada di ujung sini sama di ujung sini kan ya. Nah, kalau yang tipe-tipe yang di atas ini kalau kita mau menikmati view di sana, itu otomatis kita harus masuk ke kamar. Masuk ke kamar terus baru bisa menikmati pemandangan itu dari balkon. Kalau yang di depan sini itu enggak, karena mereka cenderung kamarnya itu ada di samping. Jadi kalau misalnya tipe 60 ini ada saudara atau apa masuk, mereka di ruang tamu pun mereka bisa menikmati balkon itu. Ya? Itu yang ada selatan. Ini yang ada selatan. Utara. Enggak. Selatan. Ya. Jadi ingat-ingat lagi ya, yang hadap selatan itu yang pokoknya yang ada kamar pembantunya itu yang hadap selatan. 3+1 tipe sudut di sini, di ujung sini juga 3+1. Terus di sampingnya 2+1, sampingnya sini juga 2+1. Yang di tengah ini 1+1 tapi tipe yang besar. Nah, kalau yang di atas yang menghadap utara itu 2 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom. Terus sampingnya lagi 2 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom, 1 bedroom, 2 bedroom. Gitu ya. Oke. Terus nanti kan masuk ke show unit.